Astaghfirullah wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian ba'da tarawih, dan kita masih membahas kelanjutan pembahasan kemarin tentang kisah permulaan dari sejarah munculnya sihir. Sebagaimana yang sudah saya janjikan, malam ini kita akan membahas kisah tentang Harut dan juga Marut. Karena ini kisahnya agak panjang, maka mungkin tidak kulibas ya, bukan kuliah 17 menit, kita tambah sedikit ya. Jadi kuliah apa gitu ya, kultum sajalah, kuliah terserah antum, kita buat setengah jam lebih. Di dalam surah Al-Baqarah 102 yang sudah saya bacakan kemarin, saya bacakan ayatnya dulu, baru kita jelaskan asbab nuzulnya, kemudian kisah dan sejarahnya, kemudian ibrah dan pelajarannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka lah yang mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylon, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu jangan kafir. Lalu mereka mempelajari dari kedua malaikat tersebut apa yang dapat memisahkan antara suami dan istri. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihir tersebut kecuali izin dari Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa yang membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka mengetahui. Ada dua asbab nuzul tentang surah Al-Baqarah 102 ini. Yang pertama, ketika orang-orang musyrik datang menemui orang-orang Yahudi Madinah, kemudian mereka bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah tentang sosok seorang nabi yang muncul di Mekah. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang musyrik, katakan kepada orang yang ngaku nabi itu tentang hakikat sihir.
Kalau dia bisa menjawab persis seperti apa yang tercantum dalam Taurat, memang dia seorang nabi. Tapi kalau dia tidak sanggup menjawab dustakan kenabiannya, berarti itu nabi abal-abal. Maka kemudian setelah mendapatkan bahan pertanyaan dari orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh musyrik ini pulang ke Mekah, kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang hakikat sihir. Maka Nabi SAW terdiam sampai turun surah Al-Baqarah 1-2 ini. Ada dua pendapat. Yang pertama, bahwa kisah kejadian Harut dan Marut di Babil ini adalah saat meninggalnya Nabi Allah Sulaiman. Jadi di zaman setelah meninggalnya Nabi Allah Sulaiman muncullah kisah Harut dan Marut ini. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, bahwa kisah Harut dan Marut ini terjadi setelah diangkatnya Nabi Allah Idris. Jadi Idris diangkat ke langit keempat dan pernah dijumpai Rasul dalam peristiwa Mi'raj, dan Allah berfirman tentang Idris, wa rafa'nahu makanan aliyya, kami angkat Idris ke tempat yang tinggi, maksudnya ke langit keempat. Lah setelah diangkatnya Idris, berlakulah kisah Harut dan Marut. Tetapi berdasarkan zahir Al-Quran, bahwa Harut dan Marut itu terjadi pada masa kerajaan Nabi Allah Sulaiman, bukan setelah diangkatnya Idris. Jadi ketika Nabi Allah Sulaiman suatu ketika Allah uji, dia sakit, dia terbaring, dia tidak bisa lagi mengatur kerajaannya, dia tidak bisa lagi mengatur kerajaannya karena sakit parah Nabi Sulaiman ini. Lah ketika Sulaiman ini sakit parah, tidak bisa lagi mengatur kerajaannya, menundukkan jin dan begitu seterusnya, akhirnya kemudian dijadikan kesempatan oleh iblis. Ini ada kesempatan, Sulaiman lagi sakit nih, dia tidak bisa lagi mengkontrol singgasananya. Akhirnya kemudian iblis memerintahkan anak buahnya jin-jin itu untuk naik ke langit. Untuk apa? Mencuri dengar. Makanya kalau antum baca dalam suratul jin, bagaimana jin-jin itu naik ke langit kemudian mencuri berita. Kemudian kalau dapat satu kalimat ini dicampur aduk menjadi 100 kalimat, satu kebenaran, 99 dusta kan itu. Kemudian dijual kepada para dukun. Lah kemudian setelah kemudian iblis ini mengumpulkan jin-jin yang jahat dengan para dukun, para kuhan di zaman itu, akhirnya setiap dapat berita dari langit tentang kegaiban, maka dicatat oleh para dukun, dicatat itu. Akhirnya kemudian diam-diam para dukun itu mereka memainkan ilmu sihir tanpa sepengetahuan Sulaiman, karena Sulaiman lagi sakit masalahnya. Lah ketika kemudian Sulaiman sembuh, Allah takdirkan dia sembuh, marah dia. Akhirnya karena kemarahannya itulah dia memerintahkan kepada Asib ibn Barkhiyah yang sudah saya ceritakan itu untuk mengumpulkan seluruh catatan tukang sihir. Karena iblis ini mengklaim bahwa apa yang ditulis oleh para dukun itu disebarkan di masyarakat Babil itu adalah tulisan daripada Asib ibn Barkhiyah. Asib ibn Barkhiyah itu orang yang memindahkan istana Sulaiman dalam sekejap mata itu. Karena ada dua orang yang hendak memindahkan istana Ratu Balqis. Pertama Ifrit dari kalangan jin, waktunya sebelum Sulaiman berdiri. Tapi ada orang soleh namanya Asib ibn Barkhiyah, dia sanggup memindahkan istana iblis, istana Ratu Balqis itu dalam sekejap mata. Dan Asib ibn Barkhiyah itu ahli kitab, orang yang menguasai banyak kitab, bahkan menguasai Ismul Azam, dan orang dekat Sulaiman dan termasuk sekretarisnya Sulaiman. Lah iblis itu mengklaim bahwa catatan-catatan dukun itu diambil dari Asib ibn Barkhiyah yang diambil dari Sulaiman. Makanya ketika Sulaiman kemudian sembuh, marah dia. Akhirnya dikumpulkan tukang-tukang sihir itu, kemudian diancam, kalau mereka tidak tobat mereka akan dibunuh atau serahkan kitab-kitab sihir mereka. Akhirnya kemudian Asib ibn Barkhiyah ini mengumpulkan seluruh kitab-kitab tukang sihir, kemudian diletakkan dalam satu sunduk, dalam satu kotak,
dan kemudian dijaga oleh Nabiullah Sulaiman. Lah detik-detik wafatnya Sulaiman, Nabi Sulaiman takut kalau seandainya peti ini kemudian jatuh lagi ke tangan tukang-tukang sihir, maka disembunyikan di bawah singgasananya. Kemudian Sulaiman berwasiat, dalam isi ancaman wasiatnya itu, barang siapa maniktaraba hadas sunduk wa huwa minan nas, siapa yang mendekati kotak ini dan dia manusia, sa'aqtuluh, saya akan bunuh dia. Tapi kalau seandainya dia dari kalangan jin, maka kupastikan dia terbakar. Akhirnya kemudian ketika Sulaiman betul-betul meninggal dunia, sedang duduk di singgasananya, dan sudah lama dia meninggal, jin tidak tahu. Ketika Sulaiman meninggal dunia dan diketahui oleh jin, akhirnya kemudian iblis berusaha mencongkel kotak itu. Kemudian fitnah bahwa Sulaiman itu penyihir. Jadi fitnah. Jadi jin ini, utusan iblis ini, setelah mengambil kotak-kotak buku-buku sihir itu, kemudian dibagi-bagikan kepada para dukun, kemudian menuduh Sulaiman itu tukang sihir. Lihat, selama ini Sulaiman berkuasa, bisa menundukkan awan, bisa menundukkan jin, bisa menundukkan binatang, itu karena ilmu ini yang ada di kotak ini. Jadi iblis memfitnah Nabi Sulaiman bahwa dia bukan seorang nabi, tetapi dia seorang tukang sihir. Itu pula yang diyakini orang-orang Yahudi sejak zaman itu sampai hari ini. Orang Yahudi tidak menganggap Sulaiman nabi, tetapi Sulaiman itu adalah tukang sihir. Maka kemudian setan inilah berpura-pura menjadi Harut dan Marut, mengajarkan sihir yang ada dalam kotak itu dan menisbatkan bahwa ini ilmu sihirnya Sulaiman. Ini satu pendapat yang mengatakan Harut dan Marut itu adalah syaitan. Pendapat yang kedua, bahwa Nabiullah Sulaiman, Harut dan Marut itu dua malaikat, tapi kisahnya ada dua. Kisah yang pertama dinukilkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dari seorang pendeta namanya Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ini seorang pendeta yang masuk Islam di zaman Umar. Banyak menceritakan tentang kisah Israiliyat, dan Abdullah ibn Umar mengambil kisah ini dari Ka'ab bin Akhbar. Walaupun sekali lagi kisah ini tidak marfu sampai kepada Rasul, hanya mauquf kepada Abdullah ibn Umar, dan kisahnya juga Israiliyat, tidak ada sanadnya kepada Nabi, tapi masyhur. Nanti kalau antum baca di internet, klik Harut dan Marut, biasanya muncul kisah ini. Kisah ini kesannya khurafat. Jadi begini, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, kan malaikat protes tuh dan mengatakan, ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang menumpahkan darah dan merusak bumi? Akhirnya kemudian betul ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dan berkembang biak anak turunannya, sampai kemudian terjadi pembunuhan Qabil dan Habil, terjadi perzinahan di zaman Nabi Syith gitu ya, sampai terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Maka malaikat mengatakan kepada Allah, ya Rabb, lihat apa yang sudah kami prediksi menjadi kenyataan. Coba kalau seandainya kau tidak ciptakan mereka, biar kami saja yang memakmurkan bumi ini, tidak akan terjadi seperti ini, katanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, baik, kalau begitu aku minta dua malaikat, kumpulkan semua malaikat, pilih di antara malaikat, utus kepada saya akan turunkan dia ke bumi, saya akan berikan dia nafsu. Akhirnya kemudian dari seluruh malaikat terpilihlah Harut dan Marut menghadap kepada Allah. Kemudian Allah letakkan hawa nafsu syahwat dalam hati malaikat ini, Harut dan Marut ini, kemudian diturunkan ke bumi. Setelah di bumi, ya malaikat beribadah kepada Allah, bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Allah uji dengan seorang wanita cantik. Dalam Israiliyat disebut namanya Istir. Ya, ada juga yang mengatakan Zuhrah namanya wanita ini, saking cantiknya. Karena malaikat ini sudah punya syahwat, punya nafsu, sama dengan manusia, tertarik pula dengan wanita itu. Akhirnya kemudian Harut dan Marut ini mendekati wanita cantik itu agar mau berzinah dengan Harut dan Marut.
Tapi wanita itu mengelak, tidak mau. Karena terus mendesak, akhirnya wanita itu mau, tapi dengan 3 syarat. Syarat yang, jadi wanita cantik ini mengajukan 3 syarat. Pertama, meletakkan patung berhala. Yang kedua, meletakkan bayi. Yang ketiga, meletakkan khamr. Kata wanita ini, kalau engkau hendak berzina denganku, sembah berhala ini. Kalau tidak mau, bunuh bayi ini. Kalau tidak mau, minumlah khamr ini. Oh, 3-tiganya nggak ada pilihan ini. Tetapi yang pertama, malaikat tidak mau. Mungkinlah kesyirikan. Malaikat tidak mungkin melakukan kesyirikan dengan itu. Menolak, dia tidak mau. Masa kami malaikat melakukan kesyirikan? Akhirnya syarat yang pertama tidak bisa dilakukan. Beralih kepada syarat yang kedua, membunuh bayi. Kata malaikat, kami malaikat tidak mungkin membunuh. Akhirnya kemudian syarat yang ketiga, minum khamar. Dianggapnya khamar ini paling rendah, bukan dosa besar menurut Harut dan Marut itu. Akhirnya diminumlah khamar itu. Diminum ya. Bentar ya, pas pula pembahasannya. Jadi maboklah itu Harut dan Marut, namanya minum khamar, maboklah kan gitu. Karena mabok, akhirnya hilang ingatan dia. Ketika melihat bayi, dibunuhnya dia. Kemudian ketika melihat berhala, disembahnya pula berhala itu. Subhanallah, dia gara-gara mabok akhirnya membunuh, menyembah berhala, kemudian berzina dengan wanita itu. 3 dosa sekali dilakukan. Makanya kenapa dalam Islam itu Rasulullah SAW mengatakan al-khamru humul khaba'ith. Khamr itu adalah induk segala keburukan. Karena dari khamr ini, kalau sekarang narkoba gitu ya, itu kemana-mana tuh kejahatannya itu. Lah karena mereka akhirnya terjerumus kepada 3 dosa sekaligus gitu ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil Harut dan Marut, menyesal Harut dan Marut ini, dan Allah berikan 2 pilihan. Yang pertama, aku akan azab kalian di neraka dan kalian tidak akan keluar dari neraka. Atau aku akan azab kau di dunia dan kau akan selamanya tidak akan bisa naik lagi ke langit sampai kiamat dibangkitkan, dan kau akan digantung di langit. Kakinya digantung di langit dan dia tidak bisa lagi naik ke alam malaikat sampai kiamat dibangkitkan. Akhirnya Harut dan Marut memilih azab di dunia, karena azab dunia itu kan ada batasnya. Kalau sudah kiamat selesai. Tapi kalau masuk neraka kekal di dalamnya sampai kapan kan itu? Akhirnya dia memilih azab yang kedua. Lah wanita yang dizinahi ini akhirnya datang kepada Harut dan Marut sebagai tembusan dosanya karena sudah berzina dengan keduanya. Dia ingin diajarkan Ismul Azam, nama-nama Allah yang agung yang dimiliki Harut dan Marut supaya bisa terbang ke langit. Akhirnya kemudian setelah diajarkan Ismul Azam, diputusnya kedua sayap malaikat ini diberikan kepada wanita itu. Wanita ini melesat ke langit sampai akhirnya kemudian sampai di langit, hilang, dan Allah berubah bentuknya menjadi bintang. Itulah sejarah bintang itu. Dari wanita ini kalau melesat ke langit jadi bintang dia. Bintang-bintang itulah. Ini kisah yang kedua, tapi kisah ini khurafat masalahnya. Karena kisah ini dari kisah Israiliyah. Tapi ini pula yang banyak diceritakan tentang kisah Harut dan Marut masalahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa Harut dan Marut itu adalah manusia. Dia bukan setan, dia bukan malaikat, dia manusia. Saking solehnya, makanya Al-Quran membahasakan malakaini seperti 2 malaikat. Bagaimana kisahnya? Jadi ketika Nabi Allah Sulaiman meninggal dunia, kotak yang di bawah singgasana Sulaiman itu kan tidak bisa didekati siapapun. Tetapi ketika kemudian generasi pertama tidak ada yang berani mendekati kotak tersebut, datang generasi kedua. Kemudian disitulah ada 2 orang saleh namanya Harut dan Marut, karena kesolehannya sehingga sejajar dengan malaikat, seolah-olah malaikat seperti itu. Jadi iblis ini kan tidak bisa mengambil kotak itu, karena wasiat Sulaiman siapapun yang mengambil dan dia dari kalangan syaitan pasti terbakar masalahnya. Takutlah kan itu.
didatangilah iblis ini mendatangi Harut dan Marut, dua orang soleh itu, dan mengatakan, maukah kutunjukkan kepadamu tentang rahasia ilmu Sulaiman? Pada awalnya kemudian tidak mau. Bahkan Harut dan Marut mengatakan, kenapa kau saja tidak ambil, kau pelajari gitu ya. Tapi iblis ini kan sudah tahu wasiat bahwa siapa yang mengambil kotak itu terbakar, makanya dia tidak mau. Membujuk Harut dan Marut terus-terusan, akhirnya terpengaruh dengan pengaruh iblis ini, pengaruh syaitan ini. Akhirnya kemudian dia pun mengambil kotak itu. Kemudian dipelajarilah ilmu-ilmu sihir yang ada di situ. Karena itu kan sudah tercampur masalahnya antara catatan wahyu dengan catatan tukang sihir dalam kotak itu. Kemudian diajarkan kepada manusia. Tetapi ketika itu Harut dan Marut memberikan syarat berdasarkan nas Al-Quran di sini. Dia mengatakan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Baik, saya akan ajarkan kepada kalian, tapi ingat, jangan sampai kufur. Kalau hanya sekedar mempelajari tapi tidak untuk diamalkan, tidak apa-apa, tapi jangan sampai kufur. Maka orang-orang Yahudi yang beriman tidak mau. Mereka tidak mau mempelajari ilmu sihir dari Harut dan Marut karena tahu konsekuensinya, takut kufur. Rupanya ada sebagian Yahudi yang lain, mereka ingin mencoba mempelajari. Mereka sudah tahu wasiatnya jangan kufur, tapi ingin mencoba mengetahui. Belajarlah kepada Harut dan Marut tentang ilmu yang ada dalam kotak itu. Rupanya keasikan mempelajari, akhirnya mereka pun terjerumus kepada ilmu sihir. Apalagi kemudian setelah era Bukhtun Nasr. Era Bukhtun Nasr itu penguasa dunia. Penguasa dunia itu kan 4, 2 mukmin, 2 kafir. Yang mukmin Sulaiman dan Zulkarnain, yang kafir Namrud dan Bukhtun Nasr. Bukhtun Nasr ini yang menghancurkan Palestina sehancur-hancurnya ketika Yahudi berkuasa di Palestina. Bahkan orang-orang Yahudi ada yang kemudian dibantai, laki-lakinya dibantai, perempuan dan anak-anaknya diperbudak dan dibawa ke Babil, Irak. Ya. Lah, karena orang-orang Yahudi kemudian banyak yang sakit hati dengan Bukhtun Nasr. Bagaimana caranya mengembalikan kejayaan? Dari situlah kemudian mereka ingin mempelajari sihir untuk melawan Bukhtun Nasr. Dari situlah orang Yahudi gencar-gencarnya mempelajari sihir. Makanya di dunia ini yang paling banyak mempelajari sihir itu orang-orang Yahudi. Yang menyebarkan sihir ke seluruh dunia ini orang-orang Yahudi. Mereka lah orang yang pertama kali mempelajari sihir dan mengajarkan sihir dan mempraktekkan sihir, dan menganggap Sulaiman itu bukan nabi tapi tukang sihir. Akhirnya kemudian ketika sihir semakin melebar ke sana kemari, maka tersebarlah sihir sejak zaman itu sampai hari ini. Ini bagi yang berpendapat bahwa Harut dan Marut itu adalah manusia. Tetapi ahli tafsir mengatakan bahwa kita seorang muslim yang percaya dengan Al-Quran dan Sunnah, tentu kita lebih memilih zahir daripada ayat Al-Quran. Kita harus memilih zahir daripada ayat Al-Quran. Apa yang dikatakan Al-Quran, itulah kenyataan. Ketika Al-Quran mengatakan malaikat ini 2 malaikat Harut dan Marut, ya mungkin Harut dan Marut itu 2 malaikat. Tetapi dia mempelajari sihir itu bukan karena sebuah dosa, sebagaimana kisah Israiliyat tadi, gara-gara minum khamr kemudian membunuh sampai kemudian berzina dan menyembah berhala. Bukan itu. Memang Allah Subhanahu wa taala hendak menguji manusia. Menguji manusia dengan menurunkan Harut dan Marut, apakah manusia ini kemudian kufur atau tidak. Jadi Harut dan Marut itu ujian untuk menguji apakah iman manusia itu betul-betul benar ataukah iman manusia itu dusta. Jadi kita lihat dohirnya Al-Quran bahwa Harut dan Marut bisa jadi 2 malaikat, tetapi Allah turunkan hanya sekedar menguji manusia, bukan seperti kisah daripada Abdullah bin Umar dari Ka'ab al-Akhbar, dari kisah Israiliyat, bukan. Dan itu banyak yang diambil oleh pendapat ahli tafsir. Dan yang lebih selamatnya seperti itulah, melihat dohir dari
Al-Quran. Itulah kisah singkat daripada Harut dan Marut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.